Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, pasnya malam Jumat jam 12 malam, kita masih diberi kesehatan, yang semoga kesehatan kita ini merupakan anugerah dari Allah sehingga kita mudah untuk beribadah, bermunajat, apalagi malam Jumat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam Jumat tersebut sebagai Sayyidul Ayam atau rajanya hari-hari. Dan kebetulan pada kesempatan malam hari ini kita diniatkan untuk tholaqul ilmi, karena apa? Tholaqul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu hukumnya fardhu ain untuk muslimin dan muslimat, Islam laki-laki ataupun Islam perempuan. Dalam kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang mengenai yaitu yang sering kita lakukan, baik itu ingat ataupun lupa, tentang ismun, dosa ya kan, apa ya, dosa, tentang dosa, terus taubat, terus ada bahasa dosa kecil dan dosa besar. Nah, dalam diskusi kali ini yang semoga baik yang mendengar, yang menonton, baik yang sudah subscribe ataupun yang belum subscribe, yang menonton video ini bisa menyadarkan hatinya, menyadarkan pikirannya, sehingga yang paling penting ketika melihat video ini bisa menambah taqarrub dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar YouTube, bukan sekedar tontonan, tapi juga menambahkan hirroh, menambahkan kesemangatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kiranya cukup. Kebetulan kami kedatangan tamu dari alumni Pelosok Kediri, Jawa Timur, dan tamu ini sangat mulia sekali karena ilmunya lumayan tinggi. Yang insya Allah nanti akan diskusi menjelaskan tentang babakan atau tentang ismun atau dosa. Bagaimana menurut Al-Mukarram, Al-Ustaz Kiai Musyafa mengenai tentang dosa? Monggo dijelaskan. Dosa sarapan diplesetna dilakoni ora kerasa. Dilakoni ora kerasa sedulur, dosa dilakoni ora kerasa. Ya, monggo silakan. Bener ya? Iya. Dilakoni ora kerasa aja dosa. Iya. Dosa ngene ana rong versi. Versi Google atau versi kitab. Nah, dosa al-ithmu kalau bahasa Arab. Pengertiannya ma yajibut taharruzu minhu syar'an wa tabaan. Artinya Berarti perkara sing wajib dihindari. Anakalane dihindari karena bertentangan karo syariat. Anakalane bertentangan sebagai watak menungsa. Ketika dene budaya juga mempengaruhi sebuah kelakuan itu menjadi sebuah dosa ataupun tidak, budaya juga mempengaruhi. Berarti orang kudu nang syariat tok. Ora kudu syariat tok, Tapi nang budaya nek menyalahi suatu budaya termasuk suatu dosa. berarti ada hukum Islam, hukum adat, hukum negara. Iya. Iya, terus Nah, anggar versi Google ya, dosa adalah satu istilah yang terutama digunakan
dalam konteks agama. Nanti berarti sudah menjurus ke agama, Syariat. syariat. Karena di dalam agama itu kebanyakan bertentangan dengan norma adat ataupun budaya. Jadi apa yang dilarang oleh syariat ya kebanyakan cocok dengan budaya. Tapi tidak semua hal yang dianggap pantas oleh budaya itu dianggap pantas oleh agama. Iya iya benar. Kuwi dosa. Nah, penyakit menungsa kuwi dosa. Penyakit tur apa bahasanya? Pancen perwatekane menungsa ya ngelakoni dosa. Cara bahasa Arab itu insan, manungsa itu insan. Lima sumiyal insan likathratil khoto'i wan nisyan. Artinya Berarti saking akehe nglakoni luput dan juga kelalaian, keluputan dan juga kesalahan. Jadi mau siapapun orangnya, apapun derajatnya di mata Allah, jenenge menungsa, jenenge insan pasti melakukan dosa. Nah nanti ada bab seperti ini Ustadz. Kadang orang tidak menyadari kalau dirinya itu berbuat dosa. Sedangkan kalau mengampu pada yang dijelaskan Ustadz tadi kan sesuai dengan hukum syariat sing ana nang agama atau ada agama Islam. Lah engko ana wong durung sinau nek kowe nglakoni ki dosa, kowe wong kuwi apa kudu memang wajib sinau terus nek durung sinau terus kepiben hukumnya apa tetep dihukumi wong kuwe berdosa apa orang nek orang ngerti terus nek wis ngerti kepiben. iya. Jadi pertanyaannya yaitu secara singkatnya bagaimana? Secara singkatnya sebab dalam pertanyaan jenengan itu ada jawaban orang yang dihukumi dosa itu ketika orang yang sudah mukallaf, dan ada dalil yang menyatakan bahwasanya malaikat mengangkat tintanya di dalam 3 perkara. Yang apa ya? Di antaranya wong sing turu, sing ora sadar, wong sing gurung balik sehingga dia sampai balik, kemudian orang gila sampai. Nah yang dimaksud itu seperti ini Ustaz. Orang yang belum tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya itu ternyata dosa. Iya. Dan kalau sudah tahu itu nanti bagaimana penghukumannya terhadap orang yang dosa itu. Singkatnya seperti itu. Jadi kelingan Dawe Habib Ja'far. Iya. Sip. Kalau toh ana wong kok ngerasa teleke ora tahu, orang ngerti. Marilah carilah tahu kepada yang tahu supaya dikasih tahu agar dia menjadi orang yang tahu. Diulang lagi, boleh diulang lagi itu. Asik itu. Boleh. Diulang maning gue, diulang maning. Iya, sudah. Kalau orang yang apa tadi? Carilah tahu pada orang yang tahu. Pada orang yang tahu. Supaya dikasih tahu agar dia menjadi golongan orang-orang yang tahu. Lah, engko ana wong kaya iki ya Ustaz, masalah dosa. Kadang wong ora gelem golet. Kuwi kepiben Ustaz. Nah, itu dosa tambahan. Malah ndadekna Dosa dosane tambah. nambah. Wis ngerti orang ngerti tapi ora gelem golet. Cara bahasanya mungkin jahil murokab jahil murokab. Apa Wis kuwi? bodoh, tambah bodoh. Orang rumangsa bodoh. Orang rumangsa bodoh. Padahal secara persifatan menungsa mesti pengennya cari tahu. Orang mungkin orang pengen ngerti mesti ana. Nah, terus ana maning wong kaya iki Ustaz. Wong kuwi wis ngerti gawe dosa. Ngerti nyong ki dosa. Tapi nganggepi ya wis lah aku wis kaya iki ya wonge ae. Kuwi Lah. kepiben maning kowe.
Oleh sebab itu di Al-Quran kan dijelaskan di surat Az-Zumar ya Kang apa ya, Ya, bahasanya tadi pertanyaan itu keputusasahan. Kalau saya menamai pertanyaan tadi itu pertanyaan orang yang putus asa. Lah wis aku wis ben wong aku wis kangen dosa wis kayak padahal banyak ayat Quran yang menjelaskan tentang masalah keputusasaan adalah perbuatan yang paling dosa, seperti halnya wala tayasu mirrahillah, janganlah engkau putus asa dari rahmatnya Allah, karena rahmatnya Allah itu lebih luas daripada azabnya. Kemudian ada ayat juga yang menerangkan kul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu. Lah yang perlu ditekankan ini di la taqnatu. La taqnatu mir rahmatillah ila akhirih. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar ayat 53. Buka coba Az-Zumar ayat 53 itu menjelaskan tentang yang artinya kurang lebih artinya seperti ini. Hei hamba-hambaku yang melampaui batas dalam artian israf, karena israf itu melampaui batas itu juga bisa dikatakan dosa, juga bisa dikatakan makruh. Contohnya melampaui batas minum halal, makan pun halal, tapi ketika melampaui batas kan juga dilarang oleh Rasulullah. Aku melebune dosa ketika makruh. Apa itu makruh? Tidak dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Dilakukan tidak mendapatkan dosa, tapi tidak dilakukan mendapatkan pahala. Kulu washrobu wala tusrifu. Rasulullah yang ngongkon kulu washrobu, yang ngongkon mangan, ngongkon minum wala tusrifu, akan tetapi jangan sampai berlebihan. Ini orang-orang yang berlebihan di Al-Quran disinggung. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Sing nungkono berlebihan terhadap diri mereka sendiri. Lah bahasa wala la taknatu, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. La taknatu mir rahmatillah, janganlah engkau berputus asa, merasa terputus dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu zat sing maha pengampun, sing maha ngapura. Meskipun dosa segede gunung, ketika kita tidak bahasanya itu, ketika kita minta ampun, paribasa akeh untuk segera ya, kita mau minta ampun, lari ke rahmatnya Allah, maka diampura dosa tersebut, maka diampuni dosa tersebut. Jadi bahasa lah wis lah aku wis kadung lakoni kayak kia, aku wis kadung dosa, wis lah aku uripe kayak itu, namanya orang putus asa. Ketika orang putus asa sudah disebutkan di Al-Quran tidak boleh wala taknatu, orang oleh putus asa. Justru ketika orang tersebut dalam keputusasaan, maka ya dosa juga. Dosa apa? Dosa keputusasaan tersebut, karena merasa wis aduh karo rahmate Gusti Allah. Jadi bagi para pendosa-pendosa, jangan putus asa, tapi terus kita lari, fafiru ilallah, lari ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meminta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkit, urip kowe sing semangat, urip kowe kudu bangkit. Jangan sampai kemudian terpuruk dengan keadaan sing sampean saiki dijalani. Dosa. Menungsa ora ujung sing dosa. Katakan Gusti Allah rahmate jembar, tapi ya mau aja nyepelehna rahmate Gusti Allah. Antara roja dan khauf itu harus seimbang. Iya, tetap roja dan khauf ya. Roja karo khauf nopo ngape? Weh, monggo ngape jelaskan. Roja ya berarti ngarep-ngarep kawelasane Gusti Allah. Khauf ya berarti wedi saking ancamane Gusti Allah.
Bah, engko ana bahasan kayak gimana nih Ustaz Musyafah. Lah, angel, aku kan tobat tetap angel kok dalam arti aku sudah terlalu menikmati dengan kehidupan yang sing A I U E O dan walaupun saya tahu saya tahu saya itu salah gitu tuh, tapi untuk menuju dalane Gusti Allah ke ngerasa angel sehingga duduk putus asa tapi tibane ki malah gampang nah akhirnya wis los gitu. Aku nongkono aku menikmati, aku menjalani apa yang seperti air bahasanya kan kayak gue. Takdir. Aku nglakoni urip kayak banyu. Bahasane kok dawa maning apa? Iya, dawa maning. Dawa maning. Jadi kelingan bos NASA ke. Iya. Tahu ditawari pan mandek udut apa ora? Cara sing gampang apa cara sing angel? Cara sing angel ya mipil ninggana udut. Kayak angel. Pada bene kayak ngelakoni dosa. Terus diwarai maning pengen cara sing gampang. Stroke di situ. Iya. Wah temui mandek udute. Nah begitu juga apa? Masalah dosa. Anak kalane dewek pancen kudu berusaha apa? Kudu siap angel taubat. Apa siap ditobatna nang Gusti Allah. Kudu siap tobat apa ditobatna nang Gusti Allah. Carane kowe mau setruk dhisik kan kowe tobat. Cara bahasane ki nganu ya, Dad. Sing wong lagi mendem gak diomongi. Ya orang wong ora sadar kok diomongi. Engko nek wis disadar karo Gusti wis tiba nembe dielingna. Ayo kowe tetep. Iya. Kurang lebihnya seperti itu. Lah, nanti masuk lagi ke bab tobat ya. Iya monggo. Atau masuk ke klasifikasi dosa dulu? Iya terus ketika kita oke lah kita sebagai manusia biasa kemudian sering melakukan dosa terus kemudian Allah Ta'ala apa membuka pintu taubat lah kadang kita sering memelesetkan bahasa taubat yang mau apa ngomong soto bebet. Iya, kadang orang-orang guyonan itu seperti itu. Melesetkan taubat itu soto bebet, panganan cok sini dipikirkan. Ya, Tobat sambel. Tobat sambel. Terus kemudian tadi ya soto bebet, tapi di situ tidak seperti itu. Ternyata bahasa taubat mungkin ada apa ya pengertiannya sendiri. Monggo Kang Apeh barangkali bisa menjelaskan apa itu arti tobat, definisi tobat, kemudian bagaimana cara tobat. Monggo. Taubat ya. Taubat bahasa Indonesia, jekotana sing bahasa Arab. Taubah. Iya. Taba ya tubuh taubatan. Sing artine rujuk balik nalikane wong lakoni dosa ya berarti balik orang lakoni dosa atau mari sing penyakit dosa kowe mau. Nah tobat ki ana sing cara bahasa syarat ya tobat ya tobatan nasuha. Taubat sing apik ya. Nasuh kan artinya bagus. Berarti ana sing ora apik. Cara ya kowe mau. Sing ora apik ya kayak bahasa mikir soto bebet tobat sambel ya gue tobat sing ora apik. Padahal syarat daripada tobat sepirang-pirang. Ya, syarat rukunnya tobat monggo di anu. Pertama kudu apa? Nadam. Nadam kayak bahasa Arab artinya getun, nyesel. Nyesel wis tau ngelakoni dosa. Ada penyesalan. Jadi pancen Di stop karo Bapak Adar. ora apa-apa. Kadang wong pengen tobat, tapi ngerasakna nyesel be wis angel. Dan itu banyak. Itu banyak orang yang pengen tobat tapi gue ngerasakna syaratnya miki kudu nyesel, wong nyesel be ngerasa nyesel be ora. Karena kalau saya menamai itu sudah asik di dalam dunianya. Itu yang pertama, sehingga mau pindah dunia itu sangat sulit. Ibarat ikan
ketika di situ biasa di air laut dipindahkan ke air dalam pun sulit. Begitu juga orang-orang yang di dunia keberlapan, di dunia-dunia yang sudah asik dengan dosanya, itu hanya apa? Hanya manis-manis lambe. Nek kula ngarani, aku pengen tobat, tapi aku angel. Itu hanya manis-manis lambe. Dia itu hatinya itu masih asik dengan dunianya. Terlalu condong omongannya setan. Nah, terlalu condong omongan setan, padahal nengkono setan lagi ngode dengan cara bahasa seperti itu. Bahasanya setan seperti itu, hanya saja setan nggak diwujudkan ke manusia yang bisa berbicara. Aku pengen tobat, tapi aku sih kayak iya lah. Itu kok tobatan ya itu tobatan sambel. Tobat itu harus yang pertama apa tadi, Kang apa? Nyesel. Nah, untuk menimbulkan rasa nyesel itu bagaimana? Ya gue mau kudu disetruk nang dhisik cara aku. Ya arep belum tobat sih ya. Kudu ditegur cara menimbulkan rasa nyesel satu, yaitu harus ada teguran. Apa itu? Baik ekonominya bangkrut, ataupun badannya yang bangkrut, ataupun keluarganya yang morat-marit, secara tidak langsung perihal kerupakan duniawi, itu dosa-dosa yang belum ditobati. Dan nyeselnya ketika apa? Nyeselnya ya kayak mau, aku kurang bisa nyesel, iya kurang bisa nyesel ngasih asik, coba gue tanggung susah. Sampai apa sih digoleti nginung ciu maning ya mau bar nginung ciu nek enteng tetep susah maning ciu bebutuh duit lah kadut rampok maling. iya ya pan model sing keprimen dan wong taubat terus aku urung nyesel. Iya bener urung nyesel, saya yakin mereka belum nyesel. Karena apa? Karena masih dalam dunianya, belum oleh teguran. Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat Aidin nas. Kenampakan kerusakan sing ana ning bumi karena ulahe menungsa. Lah awake dhewe kan termasuk makhluk bumi, berarti sing rusak ning awake dhewe ya karena ulahe tangane dhewe ngono. Karena ulahe awake dhewe zaharul fasad. Telah nampak kerusakan ya tadi syarat rukunnya tobat diantaranya apa mau nyesel. Ketika wong ora bisa nyesel primen itu karena sudah asik di dalam dunianya, karena belum ada teguran dari sang pencipta. Cara bahasanya nyambung karo bab dosa sing miki sing nek ora pengen apa namanya nek pengen kerasa karo dosa apa ora ya pengennya dielingna apa berusaha ngelingna awake dhewe kayak iku ya Ustaz ya. Benar. Oke. Terus lanjut sehabis menyesal apa Ustaz? Sawise getun ya nomor lorone al azm. Maksud tujuan. Berarti apa maksudnya? Mantep. Al azmu alla ya'uda ilal ismil ladzi yaf'aluhu. Artinya pancen bener-bener niat ora pan ngelakoni dosa kayak kowe maning. Bisa wis nyesel kaping lorone ngerasa kapok. Kapok ora pan lakoni kayak kowe maning lah. Sebab ya kowe mau wis ana penyesalan apa maning kok saumpama wis ditegur. Kayak dene wong sing hobi nginung-nginungan kadang penyakit terus teka Hobinya Spanish. Ya, Sipilis. Spanish saudara. Itu Spanish. anak sipilis, anak raja singa. HIV. Nah, itu perlu diutarakan loh saudara. Karena apa? Biar yang mendengar itu ada apa ya, rasa ketakutan ketika akan melakukan hal seperti itu. Bahasanya madorotnya apa itu juga harus diutarakan loh. Ketika kita banyak minum khamr itu akibatnya apa? Kan dosa ya ora katon sih ya. Iya, karena dosa mau ora katon loh. Tapi dosa tersebut tidak terlihat. Tapi ketika sudah ada musibah baru terasa. Nah, dosa itu dirasakan saudara. Canggone rasa berarti. Oh, ini rasa. Ayo, monggo Kang Apit diutarakan biar mereka yang mendengar itu
bisa akhirnya ketika orang banyak minum Anak kita giroh, anak hero, anak kesemangatan gue tobat ngono loh. Ya contoh nginum homer bagi perempuan mungkin bisa merusak ya, Janin. kandungan dan lain sebagainya, kemudian jantung, paru-paru. Bagi yang narkoba, ingat kawan-kawan muda jangan sampai terkena narkoba, bahaya ya. Seks bebas. bebas ya. Ya. Pacaran. Ya itu tadi minum narkoba, wah bahayanya luar biasa. Di samping kita melanggar norma-norma yang negara, juga melanggar tata aturan Agama. ya. Oke, pembahasan Kullu muskirin haramun. Iya ngapa ya? Setiap perkara sing mendem haram meskipun kecubung. Terus iya, kita pantak terus bahaya. Sebab apa loh? Anak-anak milenial sekarang itu nggak terasa loh ketika melakukan dosa loh. Pangapunten nek. Iya, anak-anak milenial itu wah sok gaya tidak melakukan dosa, padahal pangapunten nek itu zalim namanya. Minum berarti kan mendolimi dirinya sendiri. Kita itu sehat, diberi jasad itu kuat, tapi kenapa kita harus minum bocil atau botol cilik yang kemudian menimbulkan perkara-perkara yang maldorot ke badan kita? Kan berarti zalim ya. Iya. Zalim. Kemudian zina, hati-hati jangan sampai kita zina di luar nikah. Ya namanya zina di luar nikah maksudnya berhubungan Seks bebas. Bisa menimbulkan spiriasis. Tadi apa namanya? Sipilis. Sipilisis. Sipilis. Oh, sipilis. Bisa menimbulkan sipilis, rabies singa, HIV. Bayangkan ketika kita HIV sampai sekarang detik ini belum ditemukan obatnya. Apalagi rabies singa yang zakarnya itu seperti singa. Serem bro. Ingat anak milenial aja sampai kayak kue lah, eman-eman awake. Lah itu dan kadang orang sekarang itu saking kue wis dadi hal sing wis umume. Akhirnya wis dadi umume kak. Akhirnya orang rasa kue jebule dosa gitu. Karena wis dadi hal sing umum. Kue ngomongnya salah kaprah bener orang lumrah, sing salah dianggap umum, sing bener dianggap aneh. Ya wis walak-walik ke zaman pancen kayak kue kok angel-angel. Iya ya. Wis walak-walik ke zaman. Lanjut dan siapa? Pertama getun, keloro. Iya, pertama getun, keloro bertujuan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan yang tidak baik. Bertujuan. Yang ketiga Kang apa? Keteluna apa gue? Keteluna apa gue? Ketulune selesai. Pangapunten nek. Dapat dipukul. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, orang buka kitab lucu. Santai, ngobrol santai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sing arane tobatan nasuha. Bagaimana? Ya. Tobatan nasuha. Apa yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Musyafa itu sangat bagus sekali. Jadi tobatan nasuha an-nadmu bil qalbi wal istighfar bil lisan wal iqlaq bil badan wal idmar ala alla yauda. Ketune ati kudu mung lisan tapi atine ketun. Atine ketun lho. Atine ketun. Atine kudu ketun. Kemudian istighfar, lisannya mengucapkan istighfar. Kemudian ikhlas. Kenapa ikhlas? Kenapa? Wal ikhlas bil badani, menggerakkan badannya untuk melakukan kebaikan. Ikhlas yang mau bahasakan melepas. Melepas apa selaras karo
melepas karo. Awak, apa tuh? Kayak getun kan berarti siap melepas. Hmm. Melepas karo dosa kayak mau. Kudu siap secara badan kayak cara wong mendem ya kudu siap mandek. Nah, Karena miki getun kan durung nang awak ya, kuwi kan nang Iya. akal dan hati kudu ngrasakna getun, termasuk duwe tujuan ke juga nang niat atau nang ati nang akal juga kudu ngrasakna kuwe. Nang awak ya kudu digerakna secara didohirna lah ibaratnya ya. Iya. iya. Wal idmar ala alla yaquda, ala alla yaquda. Wal idmar menyimpan. Menyimpan apa? Aku mau Kejelekan. kayak dene kostu. Ora Allah ya udah. Jadi pancen mempunyai tekad yang kuat nang ati Iya. ora pan balik maning lakoni dosa. Terus Ya, apa ngono? Wis. itulah tobat. Jadi Wis secara umum ya. secara umum tobat ke mau kembali mari apa? Mari karan sing Bener. ya Iya. tobat tobat syarat rukun tobat diantaranya yaitu yang pertama getun nadmu menyesal menyesal kudu nganggo lisan bro menyesal nganggo hati merasa gundah gulana dengan perbuatannya dosa sehingga dia itu kemudian setelah menyesal niat apa? Niat untuk tidak akan melakukan lagi. Niat tidak akan melakukan lagi. Kemudian yang ketiga yaitu di situ melakukan kebaikan, melakukan pertobatan untuk apa? Untuk menghapuskan kejelekan. Bahasanya di situ apa? Fattabi sayyi'ah. Sebelumnya itu apa? Ketika kita melakukan keburukan, maka iringilah kebaikan tersebut dengan kebaikan. Karena apa? Kebaikan tersebut bisa menghapus keburukan. Jadi gitu. Contoh dosa ringan, kita melihat auratnya perempuan yang bukan mahram, tidak sengaja ataupun disengaja kemudian dinikmati tapi tidak sampai menyentuh, di situ kemudian kita pulang langsung wudhu. Nah, kebaikan wudhu ini itu bisa menghapuskan kejelekan yang sebelumnya kita lakukan melihat pandangan-pandangan sing nengkono kudu mahram. Itu yang kecil tadi kan yang besar-besar narkoba ini saya contoh yang kecil-kecil gitu. Kemudian kita makan di warung gorengan 5 ngitungnya 4 giliran sampai rumah lupa ya Allah iya ya dibeli sing dagang warung wis tutup wonge wis ninggal. Caranya bagaimana kita sedekahkan sebagai apa? Sebagai penebusan dosa di gorengan apa mau sing wis contoh ringan lah, kita kan dari ringan baik ngoten niku. Berarti kesimpulannya dalam pertemuan kali ini dengan Al Ustadz Musyafa alumni Ploso Kediri, kemudian Ustadz Musa Artegali, kemudian Azam, kesimpulannya tentang dosa dan tentang taubat. Dosa mau ketika melanggar syar'i, ketika melanggar norma agama itu dinamakan dosa, baik terasa ataupun tidak terasa. Ketika di situ kemudian melanggar norma agama, adat, negara, itu juga dinamakan dosa. Tobatnya, caranya, syarat rukunnya, yaitu ada 3, anadmu getun, menyesal
di dalam hatinya ada penuh penyesalan. Kemudian yang ketiga, yang kedua yaitu niat tidak akan kembali lagi. Yang ketiga, berusaha sekuat tenaga untuk melakukan kebaikan. Yang keempat ini, jika kita dosanya terhadap orang lain, memukul orang lain, atau melukai orang lain, atau berbicara kotor terhadap orang lain, atau hibah terhadap orang lain, atau memfitnah orang lain, atau tidak berkata enak kepada orang lain, ini yang paling sulit, yaitu meminta maaf terhadap orang yang dihibahi, orang yang dirasani, atau orang yang dipukul. Kita jumpai, kita minta maaf, dan ini yang paling sulit, saudara. Cukup ngapain? Cukup. Si ngomong akal juga aku ya, jeblok gak ketipu tok aku ya. Halo guys, sudah ya, cukup ya. Nanti bisa dilanjutkan, jangan lupa di subscribe sambil sodako subscribe nutul. Nah, nutul sodako nutul, like and share ya. Sudah malam jam 12 kita ngaji tengah malam, semoga bermanfaat untuk kita semua di dunia wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin, dan semoga kita selalu menjadi hamba-hamba yang selalu diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.